Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lisna Alandasari dengan nomor induk mahasiswa 1931411006. Saya mahasiswa semester 6 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Hamidah Suryani Lukman, SSI MPD. Nah, pada video ini saya akan praktikum SPSS, uji regresi berganda, dan di sini saya mengambil soal nomor 6. Diberikan sebuah data sebagai berikut. Ini datanya, di sini ada 12 responden atau sampel, dan di sini ada X1 atau motivasi dengan nilai dari 75, 60 sampai ke bawah yaitu 67. Kemudian ada minat di X2 dengan nilai 75, 70 sampai ke bawah yaitu 70. Dan di sini ada prestasi dengan variabel Y dengan nilai 80, 75 sampai ke bawah yaitu 75. Nah, pertanyaannya, ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut. Nah, jadi kita akan menguji dari data ini kesimpulan apa yang akan didapatkan. Nah, dari data tadi kita tahu bahwa ada variabel bebas. Nah, berjumlah 2, yaitu X1 motivasi dan X2 minat. Lalu ada variabel terikatnya yaitu Y atau prestasi. Nah, sehingga dari data tersebut maka kita akan menggunakan uji regresi berganda. Yang mana uji regresi berganda ini yaitu menganalisis hubungan variabel bebas lebih dari satu, misal X1 dan X2 dengan satu variabel terikat Y. Nah, di sini kan dua variabel bebas X1 dan X2, variabel terikatnya Y. Nah, sehingga kita akan mengambil judul yaitu pengaruh motivasi dan minat terhadap prestasi siswa. Nah, di sini kita juga buat model uji regresinya. Nah, yang mana X1 motivasi berpengaruh sebesar B1 terhadap Y atau prestasi. Lalu X2 atau minat berpengaruh sebesar B2 terhadap Y. Nah, di sini ada error. Nah, kemudian kita akan menentukan persamaan regresinya. Nah, di sini ada persamaan regresi yaitu Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah error. Selanjutnya kita akan ke prosedur dan tata cara analisis data. Kita rumuskan masalahnya dulu. Nah, yang pertama, apakah X1 atau motivasi berpengaruh terhadap Y atau prestasi? Rumusan masalah yang kedua, apakah X2 minat berpengaruh terhadap Y atau prestasi? Nah, setelah itu kita akan menentukan tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian yang pertama, menguji pengaruh X1 atau motivasi terhadap Y atau prestasi. Tujuan penelitian yang kedua, menguji pengaruh X2 atau minat terhadap Y prestasi. Nah, lalu kita akan membuat hipotesisnya. Nah, menyusun hipotesisnya. Mana hipotesis ini terbagi dua juga ya. Yang pertama yaitu X1 atau motivasi berpengaruh signifikan terhadap Y prestasi. Nah, di sini kita rumuskan hipotesisnya H0. Nah, H0-nya tidak terdapat pengaruh signifikan antara X1 atau motivasi terhadap Y prestasi. H1-nya atau
hipotesis alternatifnya, terdapat pengaruh signifikan antara X1 atau motivasi terhadap Y prestasi. Nah, lalu yang kedua, X2 atau minat berpengaruh signifikan terhadap Y atau prestasi. H0, tidak terdapat pengaruh signifikan antara X2 atau minat terhadap Y prestasi. Dan H1-nya, terdapat pengaruh signifikan antara X2 atau minat terhadap Y atau prestasi. Nah, sehingga kita akan uji nih kesimpulan akhirnya apakah H0 ini diterima atau ditolak. Selanjutnya kita akan ke praktikum SPSS uji regresi berganda. Yuk kita mulai. Nah, langkah-langkah untuk menguji regresi berganda menggunakan SPSS, kita ke variabel view terlebih dahulu. Di sini kita input variabel-variabel yang tertera pada soal. Nah, variabel yang pertama yaitu variabel Y, klik enter, lalu variabel X1, klik enter, dan variabel X2, klik enter. Nah, setelah itu desimalnya kita buat 0 semuanya. Variabel Y, X1, X2 dibuat 0 semuanya. Lalu di sini labelnya harus sesuai dan benar, sesuai dengan soal. Tidak boleh salah ya. Variabel Y itu labelnya prestasi. Lalu variabel X1 labelnya motivasi. Dan variabel X2 labelnya yaitu minat. Nah, di sini untuk rata kanan kirinya, nah kita buat ke center supaya terlihat rapih ya. Nah, jadi kita buat ke center semuanya. Nah, untuk measure atau ukurannya kita buat ke scale, semuanya dibuat ke scale. Nah, untuk rollnya itu di-input semuanya ya. Selanjutnya kita ke data view. Di data view kita masukkan data-data pada tabel sesuai dengan yang ada di soal. Nah, di sini saya sudah membuat salinannya di Microsoft Excel sehingga tinggal dikopikan saja ke SPSS-nya. Di sini variabel Y nilainya kita masukkan. Lalu variabel X1 atau motivasi nilainya kita masukkan dengan cara di copy dari Excel ke SPSS. Nah, sama dengan X2 juga di copy ya. Sekarang kita analisis dengan klik menu Analyze, kemudian kita klik Regression, lalu klik Linear. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk dependen kita isikan prestasi, untuk independen kita isikan motivasi dan minat. Selanjutnya kita ke statistik. Nah, di sini kita klik Estimates dan Model Fit, lalu klik Continue, lalu klik OK. Nah, barulah akan muncul hasilnya. Nah, di sini kita lihat hasil dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini kita dapatkan ada model summary, ANOVA, dan koefisien. Selanjutnya kita akan ke penjelasan hasilnya. Nah, di sini yang pertama ada model summary. Nah, ini dia hasilnya, model summary. Pada uji regresi berganda, nilai yang diambil adalah adjusted R-square atau R-square bersama. Nah, kenapa? Karena jumlah variabel bebasnya ada 2. Adjusted R-square ini berfungsi untuk mengukur goodness of fit atau kebaikan kecocokan model
yakni apakah model regresi yang sedang diteliti ini baik ataukah buruk. Sehingga ada kriteria penarikan kesimpulan. Jika nilai statistik R semakin mendekati 1, maka model regresi adalah relatif baik atau kuat. Namun jika nilai statistik R semakin mendekati 0, maka model regresi adalah relatif buruk atau lemah. Karena kita dapatkan nilai adjusted R-square-nya yaitu 0,803. Nah, hal ini bermakna variasi nilai variabel Y mampu dijelaskan oleh variasi nilai variabel X1 dan X2 sebesar 0,803 atau 80,3%. Sementara sisanya yaitu 0,197 atau 19,7% itu dipengaruhi oleh hal lain di luar penelitian. Nah, artinya motivasi dan minat itu 80,3% mempengaruhi prestasi siswa. Nah, nilai sebesar 0,803 ini mendekati 1. Nah, hal ini menggambarkan bahwa model ini relatif baik atau kuat. Dengan demikian, model regresi ini dapat dijadikan sebagai alat prediksi yang baik. Selanjutnya ANOVA. Nah, ini hasilnya. Nah, pada ANOVA ini kita akan melihat nilai F dan signifikannya. Uji F ini berfungsi untuk mengukur goodness of fit. Masih goodness of fit ya, atau kecocokan model. Nah, apakah model regresi yang sedang diteliti baik atau buruk? Nah, untuk menganalisisnya dapat dilihat dari membandingkan nilai probabilitas sig dengan nilai sig. Nilai sig-nya, nah jika nilai sig kurang dari 0,05 maka signifikan atau model baik. Namun jika nilai sig lebih dari 0,05 maka tidak signifikan atau model buruk. Nah, karena di sini kita dapatkan nilai statistik F-nya yaitu 23,450 dan nilai signifikannya 0,00 yaitu 0,00 ini kurang dari 0,05. Maka model regresi yang sedang diteliti adalah model yang baik atau signifikan. Nah, selanjutnya di sini ada hasil koefisien. Nah, hasil koefisien ini yang akan kita lihat adalah untuk menentukan persamaan regresinya. Nah, persamaan regresi yang kita tadi dapatkan di awal ya. Nah, setelah menganalisis kesesuaian atau kebaikan model regresi, fit atau tidak pada tahap sebelumnya, diperoleh bahwa model regresi adalah baik. Nah, dilihat dari tadi nilai pada adjusted R-square dan nilai signifikan pada ANOVA. Nah, karena model regresi adalah model yang baik, maka model regresi layak untuk digunakan sebagai alat untuk memprediksi yang baik pula. Nah, berikut ini prediksi yang dapat dilakukan melalui persamaan regresinya. Nah, di sini tadi kita temukan bahwa persamaannya Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah error. Nah, Y sama dengan A ini diambil dari nilai konstan unstandardized coefficient, yaitu 2,612 ditambah B1. Nah, B1 ini yaitu nilai motivasi pada unstandardized coefficient yaitu 0,192 dikalikan dengan X1 ditambah B2. Nah, B2 ini nilai minat pada unstandardized coefficient yaitu 0,888 dikali X2 ditambah error. Nah, kita akan ambil contoh prediksinya.
Nah, jika motivasi 60 dan minat 70, maka prediksi prestasi siswa adalah, nah kita masukkan nilai 60 ini sebagai X1 dan 70 ini sebagai X2. Nah, kita hitung Y sama dengan 2,612 ditambah 0,192 dikali 60 ditambah 0,888 dikali 70 sama dengan 76,292. Nah, kita bulatkan hasilnya yaitu 76. Ini berarti kalau motivasi siswa ditingkatkan dan minat juga semakin ditingkatkan, maka prestasi siswa juga akan semakin tinggi. Mengetahui hasil uji pengaruhnya dari hasil koefisien ini. Nah, nilai signifikannya. Nah, hasil uji pengaruh apakah motivasi berpengaruh terhadap prestasi ataukah minat berpengaruh terhadap prestasi. Nah, kita lihat pengaruh X1 terhadap Y atau pengaruh motivasi terhadap prestasi. Nilai signifikannya di sini motivasi nilai signifikannya 0,395. Nah, 0,395 ini lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya pengaruh motivasi terhadap prestasi adalah tidak signifikan. Nah, X1 terhadap Y tidak signifikan. Selanjutnya kita lihat pengaruh minat terhadap prestasi. Nah, nilai signifikan minat terhadap prestasi yaitu 0,06. Nah, lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, artinya pengaruh minat terhadap prestasi adalah tidak signifikan. Nah, sehingga kita ambil kesimpulan tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi dan minat terhadap prestasi siswa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.